Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Bertemu kembali dengan Ibu Sri Sulasmi dalam pelajaran matematika kelas 7 semester Gasal. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Matematika itu asik, mudah, menyenangkan. Aku suka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita perhatikan pembahasan dari tugas yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Mari kalian cocokkan tugas kalian pada minggu yang lalu dengan pembahasan yang tertera di layar berikut ini. Kalian perhatikan pembahasannya. Kalian perhatikan pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang ada di layar. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kalian cocokkan? Ini pembahasan berikutnya. Masih pembahasan dari tugas kalian pada minggu yang lalu. Kalian cocokkan? Dari pembahasan tadi, kalian bisa menghitung benarnya berapa dan salahnya berapa. Sekarang kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan yang akan kita pelajari hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan bilangan pecahan, yaitu pada KD 32 dan KD 42. Di mana KD 32 adalah melakukan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. KD 42 kalian dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dalam pemecahan masalah. Ini indikator yang kalian harus pahami, yaitu dapat menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, bilangan bulat dan pecahan, dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung tambah dan kurang dalam kejadian sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersikap gotong royong, sopan santun, percaya diri. Kemudian kalian dapat menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, bilangan bulat dan pecahan, dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung tambah, kurang dalam kejadian sehari-hari.
Sekarang sebelum kita melanjutkan materi yaitu operasi tambah kurang bilangan bulat dan pecahan, yaitu materi tambah kurang bilangan bulat, kalian ingat kembali pada pelajaran yang lalu yaitu pada garis bilangan. Apakah 0 itu bilangan bulat? Apakah 2 bilangan bulat? Bagaimana dengan bilangan negatif 4? Bagaimana pula dengan bilangan 2 dan 5? Apakah bilangan-bilangan yang Ibu sebutkan tadi merupakan bilangan bulat? Mari kita lihat selanjutnya. Kalian perhatikan pada garis bilangan. Ternyata pada garis bilangan yang menyantumkan bilangan bulat, di situ terdapat angka 0, angka 2, angka negatif 2, angka 5. Berarti angka-angka yang Ibu sebutkan di depan itu adalah termasuk pada bilangan-bilangan di garis bilangan. Kalian perhatikan pada garis bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 dan terletak di sebelah kiri 0. Di sebelah kanan 0 itu adalah letaknya di sebelah kanan, yaitu bilangan-bilangan positif, dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan-bilangan negatif. Kalian perhatikan, kalau jalan ke kanan artinya positif, kalau jalan ke kiri artinya negatif. Kalian perhatikan, tanda positif artinya ke kanan, tanda negatif artinya ke kiri. Kalian perhatikan contoh berikut. Penjumlahan bilangan negatif 2 ditambah 5. Artinya 2 adalah ke kiri dari angka 0. Dari angka negatif 2 jalan ke kanan 5. Kalian perhatikan penggunaan garis bilangan untuk menjumlahkan bilangan bulat. Negatif 2 ditambah 5 artinya dari angka 0 jalan ke kiri 2, dari angka negatif 2 jalan ke kanan 5. Berhentilah di angka 3. Berarti negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Sekarang perhatikan, negatif 2 ditambah negatif 5. Artinya dari 0 ke kiri 2 ke angka negatif 2, dari angka negatif 2 jalan lagi ke kiri 5. Berhenti di angka negatif 7. Berarti negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Kalian perhatikan penggunaan garis bilangan untuk operasi tambah bilangan bulat. Sekarang kalian gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan dari negatif 5 tambah 12, negatif 13 ditambah 6, 5 ditambah 7. Kalian perhatikan garis bilangan yang ada di layar. Garis bilangan ini adalah menunjukkan negatif 5 ditambah 12. Jalan ke kiri negatif 5, ke kiri 5, kemudian balik ke kanan 12, berhentilah di angka 7.
penggunaan garis bilangan yang ada di layar. Kalian benarkan. Jalan ke kiri dari angka 0. Itu geser ya. Dari angka 0. Dari angka 0 ke angka 5. Dari angka 0 ke kiri 5. Ke angka negatif 5. Ke kanan 12 langkah. Berhenti di angka 7. Kemudian yang kedua, itu geser juga, itu dari angka 0. Dari angka 0 ke kiri 13, yaitu ke angka negatif 13. Kemudian balik ke kanan 6 langkah, yaitu ke angka negatif 7. Jadi dari 0 tadi ke kiri 13 menuju angka negatif 13, kemudian ke kanan 6 langkah menuju ke angka negatif 7. Sekarang yang ketiga, kalian perhatikan 5 ditambah 7. Itu juga kurang tepat garis bilangannya. Dari angka 0 ya, dari angka 0 ke angka 5. Jadi itu kurang tepat garis bilangannya. Panah-panahnya itu dari angka 0 itu panah ke angka 5 ke kanan karena positif. Kemudian dari angka 5 lanjutkan 7 langkah. 7 langkah dari angka 5 berarti ke angka 12. Kalian benarkan itu garis panahnya. Itu cara mengerjakan penjumlahan bilangan bulat kalau dikerjakan dengan garis bilangan. Berikut adalah menjumlahkan bilangan bulat dengan cara menggunakan dua benda yang memiliki warna berbeda. Bilangan positif digunakan warna kuning, kemudian bilangan negatif digunakan warna hijau. Jika warna kuning berpasangan dengan warna hijau, itu sama dengan 0. Jadi kuning 1 dengan hijau 1, 0. Kuning 2 dengan hijau 2, 0. Kuning 3 dengan hijau 3, 0. Sehingga negatif 3 tambah 4 adalah, ambil dua benda warnanya beda, hijau 3 karena negatif tadi diwakilin hijau, kemudian kuningnya 4 berpasangan, sisa 1 warna kuning. Artinya negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Paham? Itu menggunakan benda dua warna. Boleh kalian hitam dengan merah, boleh putih dengan merah ya. Yang penting dua warna. Jika 1 berpasangan 1 sama dengan 0. Sudah? Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah 7 ditambah negatif 4, berarti kuningnya 7, hijaunya 4. Kuning dengan hijau berpasangan, sisa kuning 3. Artinya 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Kalian bisa gunakan benda dua warna atau dengan menggunakan kancing dua warna untuk mengerjakan soal di bawah, yaitu negatif 9 tambah negatif 3. Kalau tadi hijau itu adalah mewakili bilangan negatif, berarti kalian bisa gunakan 9 hijau ditambah 3 hijau, berarti hijau semua. Bagaimana hasilnya? Kemudian yang kedua 7 tambah 4 berarti kuning semua. Terus yang nomor 3 yaitu hijau 2, kuningnya 7. Bagaimana hasilnya?
ini menggunakan kancing dengan diberi tanda. Dua jenis kancing yang diberi tanda. 4 ditambah negatif 1. Artinya yang beri tanda tambah itu ada 4 ditambah dengan kuning, yaitu kancing warna kuning tapi tandanya negatif. Berbeda ya dengan yang di depan tadi. Sekarang warnanya kuning tapi tandanya negatif. Kemudian warnanya biru, tandanya positif. Berarti 4 ditambah negatif 1. Negatif 1 itu kan berpasangan dengan yang biru 1. Artinya 4 ditambah negatif 1 itu adalah sama dengan 3. Itu kalian perhatikan. Jadi kalian mengerjakan penjumlahan bilangan bulat ataupun pengurangan bisa dengan menggunakan garis bilangan, dengan benda 2 warna, atau dengan kancing 2 warna. Ini kalian perhatikan. Itu menggunakan benda warnanya biru, tapi di situ adalah bilangan negatif, ada tandanya negatif. Negatif 4 ditambah negatif 1, yaitu sama dengan, karena negatif 4 ditambah negatif 1, negatif ditambah negatif. Jadi tandanya negatif, jumlahnya adalah sebanyak 5. Hasilnya adalah negatif 5. Sekarang kita lanjutkan pengurangan bilangan bulat. Seperti halnya penjumlahan, pengurangan bilangan bulat artinya menambah dengan lawan bilangan tersebut. Pengurangan bilangan bulat juga bisa dikerjakan dengan garis bilangan. Tadi di depan kan sudah Ibu singgung mengenai pengurangan bilangan bulat adalah sama dengan menambah lawan dari bilangan tersebut. Berarti 2 dikurangi 5, lawan dari 5 itu adalah negatif 5. 2 dikurangi 5 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Ingat, 2 dikurangi 5 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Artinya, kalau dikerjakan dengan garis bilangan, sama seperti penjumlahan. Dari angka 0 ke kanan 2, dari angka 2 ke kiri 5 langkah menuju angka negatif 3. Jadi 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Sekarang perhatikan, negatif 2 dikurangi negatif 5. Lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Di depan sudah dijelaskan, pengurangan bilangan bulat adalah menambah lawan dari bilangan tersebut. Negatif 2 dikurangi negatif 5 artinya negatif 2 ditambah 5. Kerjakan dengan garis bilangan dari angka 0 ke angka negatif 2, ke kanan 5 langkah menuju angka 3. Berarti negatif 2 ditambah 5 atau negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Sekarang kalau mengerjakan pengurangan bilangan bulat dengan kancing yang diberi tanda, kalian perhatikan, negatif 4 dikurangi 1 artinya negatif 4 ditambah dengan negatif 1. Berarti negatif 4
ditambah dengan negatif 1, Ibu ralat, di situ yang kanan itu adalah negatif. Negatif ya. Kalian perhatikan. Yang kanan itu negatif. Karena negatif 4 ditambah negatif 1. Yaitu hasilnya adalah negatif 5. Ingat yang kanan negatif, tandanya salah itu, yang benar negatif. Sekarang kalian perhatikan. Perhatikan soal yang ada di layar. 4 dikurangi negatif 1. Di depan sudah Ibu singgung, yaitu pengurangan adalah sama dengan menambah lawan dari bilangan tersebut. 4 dikurangi negatif 1 artinya 4 ditambah 1. Kalian perhatikan yang kanan. Yang kanan itu tandanya salah. Yang benar tambah. Itu positif ya. Berarti 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Positif semua. Karena di situ yang kanan tadi salah, itu yang benar tandanya positif. Sekarang kalian perhatikan pengurangan bilangan bulat yang ada di layar sama dengan menambah dengan lawan bilangan tersebut. 2 dikurangi 5 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Kalian bisa kerjakan dengan garis bilangan boleh, dengan benda 2 warna boleh. Kalian bisa kerjakan dengan kancing boleh. Seperti contoh-contoh yang sudah Ibu berikan di atas. Jadi ada 1 dan 2. Kalian tulis di bawahnya, jika A dikurangi B itu adalah sama dengan A ditambah negatif B. Jika ada A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Pengurangan adalah dengan menambah lawan dari bilangan tersebut. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan soal di bawah. 3 dikurangi 8, rubahlah ke dalam penjumlahan. Kalau sudah kalian rubah ke penjumlahan, kalian bisa kerjakan dengan garis bilangan atau dengan benda 2 warna. Kalian jawab dengan menggunakan benda 2 warna boleh, dengan garis bilangan boleh, yaitu dengan cara menambah dengan lawan bilangan tersebut. Apakah jawaban kalian yang kalian gunakan garis bilangan atau benda 2 warna itu sama dengan jawaban yang ada di layar? Ingat, kalian kerjakan dengan alat peraga, yaitu garis bilangan boleh, atau dengan benda 2 warna, atau dengan kancing. Kita lanjutkan. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat adalah bersifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat juga bersifat tertutup. Artinya penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Bilangan bulat
dikurangi bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi hasilnya di kalangan bilangan itu sendiri. Itu namanya sifat tertutup. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita pelajari pada poin 1 tadi, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Kalian isi tabel berikut untuk mengetahui sifat-sifat dari bilangan bulat. Ingat, kalau pengurangan bilangan bulat itu hanya memiliki sifat tertutup. Tapi kalau penjumlahan bilangan bulat itu memiliki beberapa sifat. Sebelum mempelajari sifat-sifat bilangan bulat, kalian isi dulu tabel tersebut. Kita lanjutkan. Inilah sifat-sifat bilangan bulat. Tapi sebelum mengetahui sifat-sifat ini, kalian harus mengisi tabel yang Ibu berikan tadi. Apakah sesuai dengan isian kalian untuk menyebutkan sifat-sifat bilangan bulat tersebut? Di situ ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat tertutup, unsur identitas. Kalian isi dulu tabelnya. Kalau sudah, apakah benar A ditambah B sama dengan B tambah A? Apakah benar B ditambah C ditambah A itu sama dengan A ditambah B kemudian ditambah C? Kalau benar jawaban kalian yang ada di tabel, berarti berlaku sifat-sifat yang ada di layar. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut operasi hitung bilangan pecahan. Di dalam operasi hitung bilangan pecahan itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum menginjak ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita ingat kembali pelajaran yang lalu, yaitu perbandingan bilangan pecahan, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Dari soal ini yang ada di layar, urutkanlah dengan urutan naik, artinya dari kecil ke besar. Kalian bisa merubah pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. Jadikan pecahan biasa. Kalian bisa menjadikan pecahan tersebut ke dalam desimal. Kalian juga bisa menjadikan pecahan tersebut ke dalam persen. Kalian urutkan dengan urutan naik, artinya dari kecil ke besar. Apakah jawaban kalian sesuai dengan jawaban yang ada di layar? Di sini adalah mengurutkan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Kalian perhatikan, di mana 3/4 adalah sama dengan 9/12, 2/3 sama dengan 8/12, 5/6 sama dengan 10/12, 0,25 itu kan sama dengan 1/4. 1/4 itu adalah sama dengan 3/12. 50% sama dengan setengah, adalah sama dengan 6/12. Setelah penyebutnya sama, kalian tinggal melihat pembilangnya. Mana yang paling kecil? 3/12. 3/12 itu adalah 0,25. Kalian perhatikan di layar, urutannya adalah 0,25, 50%, 2/3, 3/4, dan 5/6. Kita lanjut. Operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan
Sekarang kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lanjutkan. Aminah memiliki roti setengah bagian. Ia diberi lagi oleh ibunya 3/4 bagian. Jumlah roti Aminah sekarang berapa? Kita lihat. Coba kalian kerjakan. Kita lihat jawaban kalian. Pertama dikasih punya roti setengah, kemudian dikasih ibunya 3/4. Roti Aminah sekarang adalah 1/4. Itu adalah penjumlahan pecahan setengah ditambah 3/4. Jawabannya adalah 1/4 atau 5/4 dengan cara menyamakan penyebut. Kita lanjut. Sekarang adalah pengurangan pecahan. Tanah Pak Husen itu adalah 1 bidang. Kemudian 3/4-nya untuk musola. Sisanya berapa? Coba kita lihat. Tanah Pak Husen adalah 1. Dibuat musola adalah 3/4. Artinya 1 itu adalah 4/4. 4/4 dikurangi dengan 3/4 untuk musola. Jadi tanah Pak Husen itu sisanya adalah 1/4. Kalian paham ya? 1 dikurangi 3/4 adalah sama dengan 1/4, karena 1 itu adalah 4/4, menyesuaikan penyebut yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut. Pada penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita bahas di depan tadi, A per C ditambah B per C, penyebutnya sama ya, yaitu sama-sama C. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian menambahkan pembilang saja. 3/4 ditambah 1/4 itu adalah sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi A ditambah B per C. Sekarang pengurangan, kalau penyebutnya sama, yang dikurangi juga pembilangnya saja. A per C dikurangi dengan B per C sama dengan A dikurangi B per C. Contoh kalian perhatikan. Nomor 1, 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Sekarang yang nomor 2, 5/6 dikurangi 1/6, yang dikurangi pembilangnya saja karena penyebut sudah sama, yaitu sama dengan 4/6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, pembilang dan penyebutnya sama dengan 2/3. Bagaimana kalau kalian menjumlahkan bilangan pecahan atau mengurangkan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda? Kalian perhatikan, jika A per C ditambah dengan B per D sama dengan, kalian perhatikan, kalian bisa kerjakan dengan cara A kalikan D per C kalikan D ditambah dengan B kalikan C
Ibu ralat. A kalikan D per C kalikan D ditambah dengan B kalikan C. Pada pembilang B kalikan C per C kalikan D. Kalian perhatikan, Ibu ulang. A kalikan D per C kalikan D ditambah B kalikan C per C kalikan D sama dengan A kalikan D titik itu adalah kali ditambah B kalikan C, bukan D, B kalikan C per C kalikan D. Kalian perhatikan yang kanan itu adalah BC bukan BD. BC ya. Nah, itu BC. Sudah, kita lanjut, yaitu pengurangan. Pada pengurangan, A per M dikurangi B per N adalah sama dengan N kalikan A atau A kalikan N per M kali N dikurangi B kalikan M atau M kalikan B per M kali N sama dengan A kali N yaitu AN atau NA dikurangi MB per MN. Kalian perhatikan cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya tidak sama. Atau kalian juga bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya tidak sama. Kalian menyamakan penyebut yaitu ke dalam KPK penyebutnya. Kita lihat. Nomor 1, contohnya 3/4 ditambah dengan 5/6. Kalau 4 dikalikan 6 itu kan 24 ya. Tapi di sini kita tidak mencari perkalian penyebutnya, tapi kita mencari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Jadi penyebutnya kita jadikan 12. 4 menjadi 12 adalah kali 3. Maka pembilang juga dikalikan 3. Yang kanan 6 menjadi 12 adalah dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Sehingga 3/4 ditambah 5/6 adalah sama dengan 9/12 ditambah 10/12. Hasilnya yaitu sama dengan 19/12. 19/12 kalau dijadikan pecahan campuran adalah 1/7/12. Kalian bisa pelajari lagi pada pertemuan yang lalu, merubah pecahan biasa ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sekarang yang nomor 2, 7/8 dikurangi setengah. KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8. Maka 7/8 dikurangi setengah adalah sama dengan 7/8 dikurangi 4/8. Hasilnya adalah sama dengan 3/8. Itu adalah contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Sekarang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan pecahan, yaitu ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah susun balik. A per B ditambah C per D itu adalah sama dengan C per D ditambah A per B.
Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Kalau ada penjumlahan 3 bilangan pecahan, kalian bisa kelompokkan mana yang lebih mudah. Kalian bisa kelompokkan, yaitu A per B ditambah C per D ditambah E per F, atau bisa kelompokkan dari pecahan kedua, ketiga, baru pecahan pertama, atau pecahan 1 dengan 3 baru pecahan kedua. Itu adalah sifat asosiatif penjumlahan bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan desimal. Ini desimal itu kan bagian dari pecahan. Jadi di sini Ibu berikan yaitu cara menjumlahkan dan cara mengurangkan bilangan desimal. Kalian perhatikan, bilangan desimal itu adalah bilangan yang ada komanya. Kalian perhatikan, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, caranya adalah dengan cara mengurutkan komanya. Ingat, dengan mengurutkan komanya. Kita lihat contoh di sini. Kalian perhatikan, dengan mengurutkan komanya, 274,3 ditambah dengan 85,98. 274,3 itu bisa juga ditulis 274,30, menyesuaikan dengan angka 8 di bawahnya. Ingat, penjumlahan bilangan desimal dan pengurangan bilangan desimal dengan cara mengurutkan komanya. Paham ya? Kalau setelah koma itu misalnya hanya 1 desimal ditambah dengan 2 desimal, atau 1 desimal dikurangi dengan 2 desimal, maka desimal yang atas, yang 1 desimal itu rubah ke 2 desimal, yaitu dengan cara ditambahin 0 di belakangnya. Itu adalah cara menjumlahkan dan mengurangkan desimal. Itu tadi adalah materi penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita lanjutkan di pertemuan minggu berikutnya. Kita akan membahas perkalian, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan dengan materi matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, perkalian bilangan bulat dan perkalian bilangan pecahan. Bu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.